Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wa qala ta'ala alhaakumut takatsur. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin wal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sengaja kita kutip beberapa ayat dalam rangka memberikan nasihat, dalam rangka sebagai wujud cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut ada pesan penting. Saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin dan mukminin, terutama jemaah yang ada di masjid ini, bahwa dalam hidup ini jangan sampai gagal fokus, jangan sampai salah orientasi, jangan sampai tidak paham tentang hakikat dan tujuan hidup. Karena itu, sengaja kita bacakan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 208, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan dalam surah Al-Fajr, dalam surah At-Takatsur. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, siapapun kita, siapapun Anda, apakah ada yang berprofesi sebagai pejabat, atau ada yang aktivitasnya sebagai aparat, ataupun sebagai rakyat, ataupun sebagai apapun kegiatan dan status sosial kita. Di mana ketika kita sebagai aparat, kita punya komandan. Sebagai pejabat, punya atasan. Sebagai bawahan, punya bos. Namun satu hal yang jangan sampai lupa, sebagai mukmin, kita tidak hanya punya atasan, tidak hanya punya komandan, tidak hanya punya bos yang mesti kita berikan loyalitas, yang mesti kita tunjukkan dedikasi,
yang mesti kita jalankan arahannya. Kita juga mukmin, kita juga hamba Allah yang punya Tuhan. Yang Allah Subhanahu wa taala juga beri kita tanggung jawab, beban dan tugas yang mesti kita laksanakan. Sehingga seorang mukmin tidak hanya sekedar sukses sebagai bawahan, sebagai pejabat, sebagai aparat, mendapat reward, pujian dari atasan dan komandan. Dia juga mesti berusaha sukses sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika matinya juga mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang baik, wahai orang-orang yang sukses, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan gembira, mardiyah, dan juga disenangi kedatangannya. Udkhuli fi ibadi, bergabunglah bersama hamba-hambaku yang telah sukses. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Maka dalam rangka itu jemaah Jumat yang Allah muliakan, agar jangan sampai kita gagal fokus dan salah orientasi. Walau seperti apapun pentingnya aktivitas kehidupan di dunia ini, namun yang lebih penting adalah kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberi beban dan tugas serta tanggung jawab yang nanti pasti akan ditanya. Beban dan tanggung jawab itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zariyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, manusia, kecuali tujuannya untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi maksud ibadah itu secara detail. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ibadah yang Allah maksud itu adalah mengamalkan Islam secara kafah di dunia ini menjadi muslim yang maksimal. Dan nanti jemaah Jumat yang Allah muliakan, bahkan ketika kehidupan kita ini berakhir atau ketika dunia ini kiamat, satu-satunya prestasi, satu-satunya keberhasilan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika di dunia ini berhasil menjadi muslim yang kafah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sukses menjadi muslim yang kafah. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, maka yang pertama yang harus kita pahami adalah apa itu muslim kafah. Karena ini adalah target, ini adalah fokus perjuangan kita. Yang lain harusnya hanya sekedar penunjang. Karena keberhasilan di bidang yang lain itu hanya sekedar di dunia, berakhir ketika kita meninggalkan dunia ini. Namun jemaah-jemaah yang Allah muliakan, yang akan kita bawa mati adalah ketika kita membawa prestasi sebagai muslim yang kafah. Maka yang pertama yang harus kita paham, Islam kafah atau muslim kafah itu ada dua pengertian. Pengertian pertama, dari segi keimanan, dari aspek keyakinan, Islam kafah itu adalah menerima Islam secara utuh, 100%. Tanpa ada satu ayat pun, satu ajaran pun yang dikecualikan. Maka muslim kafah secara keyakinan bersedia menerima semua apapun yang datang dari Allah, yang terdapat dalam Al-Quran, dari surat Al-Fatihah lembaran pertama sampai surat An-Nas lembaran terakhir yang berjumlah 30 juz, 114 surat
6.666 ayat. Dari aspek keyakinan, tidak boleh dan tidak dibenarkan seorang muslim, seorang mukmin menolak atau tidak setuju dengan satu saja isi Al-Quran. Apapun argumennya, apapun kendalanya. Yang penting ketika ada pertanyaan, Bapak setuju atau tidak? Jawabannya harus sebagai muslim, sami'na wa ata'na. Tidak perlu diseminarkan, tidak perlu diangketkan, tidak perlu dibuat pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan jihad? Jawabannya, jihad itu ada atau tidak dalam Al-Quran? Ada. Saya setuju. Sami'na wa ata'na. Anda setuju dengan amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf nahi munkar itu ajaran Islam atau tidak? Kalau jawabannya iya, sami'na wa ata'na. Anda setuju dengan hijrah? Anda setuju dengan hukum Islam dan yang lainnya? Jemaah Jumat yang Allah muliakan, muslim yang kafah itu, syarat yang pertama dari aspek keimanan, tidak boleh mengatakan tidak setuju dengan satu saja bagian dari isi Al-Quran atau ajaran Islam. Terserah orang mengatakan ini radikal. Meyakini bahwa Islam bagi seorang mukmin satu-satunya agama yang benar, itu pasti dibilang radikal. Tapi ini memang la ilaha illallah, penjabaran dari la ilaha illallah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan, ini memang penjabaran dari kul huwallahu ahad. Meskipun hari ini ada upaya menggiring opini, meyakini hanya agama kita saja yang benar, itu radikal, itu fundamentalis. Tapi karena memang begitu yang Allah inginkan dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na. Artinya jemaah Jumat yang Allah muliakan, dari segi keimanan, sekali lagi, Islam kafah itu harus menerima, wajib mengakui, dan tidak boleh menolak apapun yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau ada yang menolak satu saja ayat, maka statusnya berubah menjadi iblis. Karena iblis laknatullah alaih, namanya dari Azazil berubah menjadi iblis hanya karena satu sebab. Menolak satu perintah Allah, sujud kepada Adam. Meskipun iblis menjalankan perintah Allah yang lain. Yang kedua, syarat muslim kafah itu, jemaah Jumat yang Allah muliakan, mengamalkan Islam sekuat kemampuan. Menerimanya 100%, mengamalkan sekuat kemampuan. Kalau kemampuannya hanya 50, nilainya tetap 100. Kalau kemampuan hanya 10%, nilainya 100%. Kenapa? Ittaqullah haqqa tuqatih. Karena kewajiban menjalankan Islam, mentaati Allah sekuat kemampuan, bukan sesuai kemauan. Maka jemaah-jemaah yang Allah muliakan, atas tujuan ini, setelah kita memahami dan menyepakati bahwa orientasi hidup, fokus perjuangan di dunia ini sebelum mati, menjadi muslim yang kafah, maka semestinya semua potensi, semua fasilitas, semua yang kita miliki hari ini di dunia, gunakan, manfaatkan untuk mensukseskan tujuan tersebut. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Maka gunakan semua yang Allah berikan kepadamu di dunia ini, ad-darul akhirah, untuk mendapatkan akhirat. Gunakan semua fasilitas yang Allah berikan untukmu hari ini untuk kesuksesanmu di akhirat. Maka seorang mukmin yang menyadari bahwa di antara isi Al-Quran ini, di antara perintah Allah ini, ada yang tidak bisa dijalankan kalau tidak punya kekuasaan.
Dengan motivasi itu, dia mencari kekuasaan, berusaha meraih kedudukan dan wewenang. Maka kekuasaan, kedudukan, wewenang adalah jalan baginya menuju surga. Di antara perintah Allah dalam Al-Quran yang tidak mungkin bisa dijalankan kalau tidak punya kekuasaan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Memaksa orang menjalankan hukum Islam, melarang orang melakukan pelanggaran dan maksiat hukum Islam. Ini mesti punya kekuasaan. Maka seorang mukmin yang berkuasa, dia bisa menggunakan wewenangnya hanya dengan satu tanda tangan, bisa membubarkan tempat maksiat. Kalau dengan tujuan ini ingin menjadikan kekuasaan alat membela agama, carilah kekuasaan setinggi-tingginya, karena itu peluang besar untuk masuk surga. Namun kalau seandainya kekuasaanmu, kekuatanmu tidak kamu gunakan untuk membela agamamu, enggak usah. Sebaiknya jangan berkuasa. Karena al-amanatu nadamatun yaumul qiyamah. Kekuasaan ini nanti jadi penyesalan di hari kiamat. Kenapa? Karena orang yang punya kemampuan, punya kekuasaan mencegah kemungkaran, tapi tidak dilakukannya, maka dia ikut mendapat dosa kemungkaran. Meskipun ketika orang lain berbuat maksiat, dia sedang sholat tahajud. Pemimpin yang membiarkan anggotanya bermaksiat, ikut mendapatkan dosa anggotanya yang bermaksiat, meskipun dia sendiri sedang umroh. Kalau seandainya bukan dengan motivasi kekuasaan untuk bela Islam, membela jangan sampai ada orang berani menghina Nabi, tangkap hukum dengan undang-undang yang ada. Kalau itu motivasinya, jalan tol menuju surga. Karena menyadari bahwa di antara perintah Allah ada yang enggak mungkin dijalankan kalau tidak punya harta. Maka carilah harta sebanyak-banyaknya. Karena dengan harta kita bisa umroh, bisa haji, bisa berzakat, menolong anak yatim, menyantuni orang miskin, membantu biaya berobat orang-orang yang tidak mampu. Itu motivasinya. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Itu jalan tol untuk mendapatkan surga. Tapi kalau kekayaanmu tidak untuk itu, lebih baik miskin. Kenapa? Di antara orang yang meratap dan menyesal, menjelang nyawanya dicabut, adalah orang yang punya kekayaan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian hartamu sebelum datang kematian. Di mana ketika kematian datang, nyawa akan dicabut oleh malaikat. Orang-orang yang punya harta berkata, laula akhartani, ya Tuhanku, undur kematianku. Hartaku banyak, belum berapa yang aku gunakan. Beri aku kesempatan ya Allah untuk berinfak. Cuma-cuma ya Allah muliakan. Maka dengan dalam rangka mencapai target muslim yang kafah, itu gunanya semua fasilitas dunia. Lalu yang ketiga, seandainya dalam rangka menjadi muslim yang kafah, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal, terkendala, tidak bisa, terhalang oleh dunia. Baik oleh status, jabatan, kekayaan, pandangan orang dan yang lainnya. Kalau terbukti seorang mukmin tidak bisa berislam secara kafah karena aktivitasnya, maka dia mesti berpikir ulang untuk mencari aktivitas yang lain. Kalau seandainya terbukti seorang mukmin jabatannya terpaksa membuatnya menjalankan yang dilarang oleh Allah hanya karena perintah atasannya, dia tidak boleh bertahan dalam kondisi yang seperti itu sampai pensiun. Kalau ada orang yang dia selama menjabat tidak bisa berbuat apa-apa, dia terpaksa melanggar yang dilarang oleh Allah,
dan dia bertahan dalam kondisi seperti itu sampai pensiun atau bahkan mati ketika sedang menjabat. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima argumennya. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang yang meninggal dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri, nanti di akhirat ditanya oleh Allah, fima kuntum, kenapa kamu bisa mati dalam keadaan menzolimi dirimu? Jemaah Jumat yang Allah muliakan, ayat ini kata ahli tafsir terkait dengan orang Islam yang meninggal dalam perang Badar. Perang Badar adalah perang antara musyrikin Mekah di bawah pimpinan Abu Jahal dengan mukminin Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah perang, ketika meninjau situasi dan keadaan, pasukan Islam mendapati bahwa di antara yang meninggal di pihak Abu Jahal ternyata ada juga yang orang Islam. Mereka kaget. Mereka sedih, ya Rasulullah, ternyata kita telah membunuh saudara kita sendiri. Di antara yang meninggal di pihak kaum musyrikin Quraisy ada orang Islam yang mungkin menyembunyikan keimanannya. Lalu turunlah ayat. Nanti di akhirat orang-orang Islam yang mati di barisan Abu Jahal perang melawan Nabi ditanya oleh Allah, kenapa bisa kamu orang beriman berperang melawan Nabimu? Kenapa kamu bisa orang benar berperang di pihak yang salah? Kenapa kamu mati di bawah pimpinan Abu Jahal? Orang-orang tersebut menjawab, kunna mustad'afina fil ya Allah, kami dulu di dunia terpaksa. Kami hanya menjalankan tugas. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, ya Allah. Batin kami menolak, tapi apa boleh buat? Kami orang-orang lemah. Alasan, argumen terpaksa. Tidak bisa berbuat apa-apa sehingga meninggalkan perintah Allah dan terpaksa mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Apa kata Allah? Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Kenapa kamu tidak pindah? Bukankah pekerjaan banyak? Tidak hanya itu, kenapa kamu bertahan dalam kondisi yang kamu tahu itu dilarang oleh Allah, Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Jumat yang Allah mulakan. Jadi prinsip hijrah itu bukan hanya kisah pindahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Itu bukan hanya sejarah. Hijrah itu prinsip hidup orang mukmin. Jangan biarkan dunia, jabatan, kekuasaan, harta, pekerjaan membelenggu kita dan menghalangi kita menjalankan perintah Allah dengan alasan terpaksa. Hidup ini menjadi muslim yang kafah jangan disia-siakan. Selagi waktu masih ada, hidup masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat ambil keputusan. Dan yang kelima, prinsip mukmin kafah itu tidak tinggal diam ketika agama butuh pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai mukmin, jadilah kamu penolong agama Allah. Kapan lagi kita menolong agama Allah kalau tidak di dunia ini? Menolong agama Allah hakikatnya menolong diri sendiri. Kenapa? Sejak kita merdeka sampai hari ini, kepentingan agama Allah tidak banyak yang memperjuangkannya. Sehingga selalu saja kepentingan musuh agama Allah yang di atas mendominasi. Karena hilangnya semangat perjuangan. Atau dengan kata lain, jihad. Jihad membela Allah, membela agama Allah. Kalau kita membela negara kita sebagai wujud kecintaan kepada tanah air, sedangkan negara ini hanya berakhir sampai hari kiamat, lalu kenapa kita tidak memberikan hal yang sama membela agama kita yang akan kita bawa mati? Intinya jemaah Jumat yang Allah muliakan, jangan gagal fokus. Hidup yang semakin singkat ini, kita punya tanggung jawab dan amanah. Udkhulu fis-silmi kafah. Jadilah kamu di dunia ini muslim yang kafah,
Muslim yang maksimal dari segi keyakinan, terima semua yang Allah turunkan. Dari segi pengamalan, amalkan sekuat kemampuan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Demi masa, demi hidup di atas dunia. Innal insana lafi khusrin. Realitanya banyak yang hidup di dunia itu hidup dalam keadaan merugi. Baru sadar akan kerugian nanti di akhirat. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang hidupnya beriman. Wa amilus solihat, hidupnya beramal soleh. Apa itu amal soleh? Semua aktivitas dalam rangka iman kepada Allah itu adalah amal soleh. Semua pekerjaan yang selaras dan sesuai dengan tuntunan Allah itu adalah amal soleh. Wa tawasau bil haqq, selalu berpihak kepada yang benar. Wa tawasau bis sabr, dan selalu bersabar dalam berpihak kepada kebenaran tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ya Allah, dalam hidup kami yang singkat ini yang kami harapkan hanya redha dan surgamu. Yang kami takutkan ya Allah hanyalah murka dan nerakamu. Allahumma aghnina bihalalika an haramik waqfina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, kayakan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tidak mau lagi mengambil yang haram. Cukupkan kami dengan nikmat-Mu ya Allah sehingga kami tidak perlu berharap kepada selain-Mu. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, tanamkan di hati kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu tidak berani kami bermaksiat kepadamu. Tumbuhkan semangat untuk beribadah dan taat kepadamu, yang dengan ketaatan itu berhak kami masuk ke dalam surgamu. Tambahkan, kuatkan iman kami ya Allah, yang dengan iman yang kuat itu ringan bagi kami semua godaan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.